Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maba'du, di sini kita mempunyai paragraf yang lainnya. Ya, kita akan mencoba membacanya, menerjemahkannya, dan menganalisis dari sisi nahwu maupun dari sisi tasrifnya. Jadi kita baca terlebih dahulu. Faidatu at-tauhidi faidatut tauhidi, faidah dari tauhid, manfaat dari tauhid. Dia hal tersebut adalah al-amnu. Faidatut tauhid adalah al-amnu, aman. Fi al-akhirati di akhirat. Min al-azabi dari azab. Wa dan al-hidayatu fi ad-dunya wa takfiru az-zunubi dan penghapusan kesalahan-kesalahan zunubi. Manfaat tauhid adalah aman di akhirat dari azab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa al-hidayatu fid dunya, dan hidayah di dunia. Dan yang ketiga adalah takfiru, penghapusan, takfirud dzunubi, penghapusan dosa-dosa. Itu manfaat dari tauhid. Kita mendapatkan 3 manfaat, yaitu keamanan di akhirat dari azab, kita aman nanti di akhirat tidak kena azab. Yang kedua adalah mendapatkan hidayah di dunia, hidayah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan takfirud dzunubi, dihapuskannya dosa-dosa kita. Kemudian selanjutnya syurutu berasal dari kata syartun, bentuk jamak dari syartun, yaitu syurutu. Qabuli, penerimaan. Syarat-syarat penerimaan amal, al-amali. Syurutu qabuli al-amali, syurutu qabulil amali. Indallahi di sisi Allah. Indallahi salasatun, 3. Syarat-syarat diterimanya amal di sisi Allah ada 3. Yang pertama adalah al-imanu billahi, iman dengan Allah. Wa al-ikhlasu, dan ikhlas, pemurnian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kita lakukan kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena sum'ah dan hal-hal yang bisa mengurangi keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlasu wal muwafaqatu, dan sesuai lima jaa, dengan apa-apa yang. Nah, di sini ada yang, dengan apa-apa yang jaa bihir rasulu, jaa datang, bihi dengannya, ar-rasulu rasul, dengan apa yang rasul datang dengannya, dengan apa-apa yang rasul datang dengannya. Seperti itu. Jadi syarat diterimanya amal ada 3. Iman kepada Allah, dan ikhlas, dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bacaan dan terjemahannya, artinya. Sekarang kita coba menganalisis dari sisi nahwu dan i'rabnya. Faidatu ini adalah isim di awal jumlah, di awal kalimat. Karena ada tak yang melingkar ini, maka dia bisa kita kita
curigai, kita identifikasi bahwasanya dia adalah isim. Isim di awal kalimat faidatu, at-tauhidi, at-tauhidi berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Ini kurang huruf ta. Di sini seharusnya ada huruf ta. Faidatu at-tauhidi, dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid, faidatu tauhid. Maka ini gabung dengan ini, maka ini disebut dengan mudhof ilaih. Ini bukan wahid tapi tauhidi. Salah ketik nih ya. Faidatu tauhidi. Hal tersebut adalah al-amnu sebagai khobar dari faidatu, al-amnu. Ini ada domir, ini adalah sisipan saja, sisipan yang bisa dihapus. Misalkan faidatu tauhidi, faedah tauhid, manfaat tauhid adalah, langsung ke sini al-amnu juga bisa tanpa harus ada domir, tapi dimasukkan domir ini sebagai dia domir sa'an namanya, domir yang cuma sisipan aja untuk memisahkan saja. Al-amnu keamanan, fil akhirati di akhirat. Akhirati ini adalah majrur karena didahului oleh huruf fi, huruf majrur, huruf jar. Minal azabi, ini juga min adalah huruf jar, azabi majrur karena dia didahului oleh huruf jar, minal azabi. Wal hidayatu, hidayatu ini ngikut ke sini, ngikut ke al-amnu, namanya atof karena ada huruf wa atof namanya, ngikut ke sini, nebeng ke sini. Wal hidayatu fid dunya, di dunia. Ini dunia juga majrur karena didahului oleh huruf jar, fid dunya. Nah, ini khusus, isim berbentuk khusus, bukan isim mufrad biasa, tapi ini isim berbentuk khusus. Wa takfirud dzunubi, takfiru ini ngikut ke hidayah, ngikut ke amnu. Maka harokatnya adalah ru, dari kata kaffaro yukaffiru takfiron, yang artinya adalah penghapusan. Kaffaro itu bisa mengkafirkan, bisa arti yang kedua adalah penghapusan. Nah, di sini maksud yang benar adalah penghapusan dosa-dosa. Takfirudz dzunubi itu adalah dosa-dosa. Dia gabung ke sini, takfiru sebagai mudhof ilaih, ini sebagai mudhof ilaih. Aslinya dia adalah dzanbu atau dzanbi. Karena dia bentuk isim jamak, maka dzunubi, az-dzunubi. Kemudian yang selanjutnya adalah syurutu. Syurutu adalah bentuk isim jamak dari syartu. Syartu bentuk jamaknya adalah syurutu. Syarat-syarat. Ini sebagai mubtada, syurutu qabuli. Ini adalah gabung ke sini sebagai mudhof ilaih, qabuli. Gabung sini mudhof ilaih. Ini juga al-amali, ini gabung ke sini, bukan ke sini tapi ke yang dekat sini. Gabung ke sini, ini juga sebagai mudhof ilaih. Jadi ini mubtada, ini mudhof ilaih, ini juga mudhof ilaih. Indallahi, di sisi Allah. Allah ini majrur karena ada inda, dzaraf. Indallahi salasatun ini adalah khobar dari syurutu. Nah, ini jauh banget nih, diselipin berapa kata ini. Nah, ini salasatun ini adalah khobarnya. Syarat diterimanya amal di sisi Allah ada tiga. Nah, tiga ini adalah khobar dari syurutu. Kemudian al-imanu billahi, iman dengan Allah. Billahi, dengan Allah. Kan ini tadi ada tiga. Maka yang pertama al-imanu billahi, iman dengan Allah. Maka iman ini bukan mubtada, tapi ini adalah pengganti dari ini. Al-imanu pengganti dari ini. Al-imanu pengganti dari salah satu ada tiga. Yang pertama adalah al-imanu billahi, iman dengan Allah. Billahi, Allahi dia sebagai majrur karena didahului oleh huruf jar billahi.
Wal ikhlasu ini adalah yang kedua, bagian yang kedua. Ini juga menggantikan yang ini. Wal ikhlasu. Wal ikhlasu ini juga mengikut yang ini marfu. Wal muwafaqatu. Muwafaqatu berasal dari kata wafaqa yuwafiqu muwafaqatan. Muwafaqata, muwafaqatu. Karena dia harokatnya harus dhammah ngikut ini salah satun. Muwafaqatu ini juga al-ikhlasu dari kata akhlasa yukhlisu ikhlason yang artinya adalah memurnikan, ikhlas, pemurnian. Ya ikhlas seperti bahasa kita ikhlas, harus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muwafaqatu lima jaa dengan apa-apa yang jaa bihir rasulu, rasul datang dengannya. Berarti rasul ini adalah pelaku atau fa'il dari datang. Ini jaa ini adalah datang, maka rasulu ini mempunyai rasulu sebagai pelakunya, sebagai fa'il dari jaa. Jadi syarat diterimanya amal ada 3. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah ikhlas, yang ketiga adalah mutaba'ah atau muwafaqah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dimurojaah, ditulis masing-masing agar bisa memahamkan atau melancarkan bacaannya. Nah, kalau bisa setelah ini di-pause kemudian dibaca ulang apa yang sudah dipelajari sehingga kita bisa memungkinkan, bisa melancarkan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.